Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Dan semua orang gembira. Inilah makna mendalam di balik keputusan leluhur untuk meninggalkan Kinmu di Gunung Senglin untuk memahami kekuatan magis teleportasi. Raja Langit Giok berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang terjadi pada Raja Langit Qian? Apakah kau sudah menerima kabar?" Tian Wangxi dan Tian Wanglu menggelengkan kepala. Tian Wangxi berkata, "Saya khawatir kakak senior Qian telah mengalami kemalangan. Dia selalu begitu antusias, tetapi kali ini dia tidak muncul. Saya rasa musuh sedang mengincarnya. Mencoba mencari tahu di mana markas sekte kita dan siapa pemimpinnya. Mengingat kepribadiannya, dia pasti tidak akan memberitahu siapapun." Jantung Lu Tianwang berdebar kencang. Kultivasi kakak senior Qian sangat tinggi. Setinggi apapun kultivasimu, akan selalu ada orang yang lebih tinggi darimu. Master Tianwang berkata dengan suara berat. Para pejabat tingkat pertama di Istana Kekaisaran semuanya adalah pemimpin. Sekte Dao dan Kuil Leiyin Agung juga merupakan rumah bagi para master tingkat atas tersebut. Sekte dan keluarga bangsawan lain juga memiliki master tersembunyi. Banyak dari mereka mengincar sekte Tiansheng kita. Mereka semua berpikir bahwa sekte Tiansheng kita telah merosot dalam 40 tahun terakhir. Siapa yang tidak ingin memanfaatkan kelemahan kita untuk mengambil keuntungan? Kuncinya adalah, siapa musuh kita? Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Raja Langit Giok berkata, "Kali ini, pemimpin memerintahkan kedua penjaga untuk mendirikan sekolah ke-361. Ini adalah peristiwa besar. Kemampuan pemimpin jauh lebih unggul daripada pemimpin Li. Visi dan keberanian seperti ini tampaknya bukan milik seorang remaja, melainkan lebih berpengalaman daripada seorang pria tua yang telah hidup ratusan tahun. Kemungkinan besar, Grandmaster lah yang mengajarinya. Mungkin saja." "Hei, Tuan Suci telah keluar." Ketiga Raja Surgawi memandang istana cahaya terapung dari kejauhan, dan melihat Kinmu berjalan keluar dari istana cahaya terapung dengan jubah brokatnya terbuka. Tiba-tiba, pemimpin suci muda itu mengangkat jubahnya dan menyelimuti tubuhnya, lalu menghilang dengan suara mendesing. Ketiga Raja Surgawi tercengang, dan kemudian mereka mendengar ledakan keras. Dan setengah dari paviliun Fenglin yang tidak jauh dari sana runtuh. "Tidak bagus." Ketiga Raja Langit terkejut dan segera menoleh ke paviliun Fenglin. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di bawah reruntuhan batu bata dan ubin paviliun Fenglin yang setengah runtuh. Ia melihat sekeliling dan mendapati tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ia segera mengangkat pakaiannya untuk menutupi dirinya dan menghilang lagi. Paviliun Fenglin adalah tempat pemimpin sekte generasi ke-6 menerima Phoenix. Phoenix telah turun ke Gunung Senglin dari sekte Tiansheng kita. Betapa agungnya! Betis Raja Langit Giok gemetar saat dia bergumam, "Sekarang setengahnya telah runtuh. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada leluhurku dan para pengikut sekte?" Ekspresi Master Tianwang juga berubah. Ia merenung sejenak dan berkata, "Hanya ada satu Feng Qiwuji yang ditulis oleh pemimpin sekte generasi ke-6 di paviliun Fenglin. Itu hanya biografi, bukan teknik. Saya sudah hafal Feng Qiwuji. Ayo kita perbaiki paviliun Fenglin, lalu cari kepala aula kaligrafi untuk meniru tulisan tangan pemimpin sekte generasi ke-6 dan menyelesaikan Feng Qiwuji. Pastikan tidak ada orang lain yang bisa membacanya." Guru suci tampaknya telah menyempurnakan jubah teleportasi. Tetapi dia masih kurang terampil dalam mengendalikannya. Lu Tianwang terkejut dan berkata,
dia benar-benar bisa memurnikan harta teleportasi. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, terdengar ledakan keras lainnya. Ketiga raja itu buru-buru menoleh ke arah suara itu, wajah mereka memucat. Atap aula tiga raja runtuh. Dan pemimpin suci muda mereka masih gagal mengendalikan jubah teleportasi dan memindahkan dirinya ke atas aula tiga raja alih-alih mendarat di tanah, yang mengakibatkan lubang besar di aula tiga raja. Aula tiga raja memperingati tiga pemimpin suci yang hidup di masa ketika pertikaian antar sekte diperebutkan dengan sengit. Sekte Tao, sebagai pemimpin jalan lurus, mengerahkan orang-orang benar di bawah langit untuk menyerang sekte iblis surgawi. Pemimpin yang lebih tua dikalahkan, dan sebelum wafat, ia menyerahkan sekte tersebut kepada King Tianwang, salah satu dari 4 raja surgawi agung yang melindungi sekte tersebut. King Tianwang mewariskan jalan agung kepada sang wanita suci pada masa itu, dan kemudian memimpin para pengikutnya ke medan perang, hingga akhirnya gugur di Danau Bibo. Sang wali menggantikan posisi pemimpin dan kembali bertempur. Ia membunuh begitu banyak Taois sehingga mereka tak mampu bertahan dan terpaksa mundur. Sang wali kembali ke Gunung Senglin, dan setelah mewariskan keahliannya, luka-lukanya kambuh dan ia meninggal dunia saat duduk bermeditasi. Oleh karena itu, guru suci selanjutnya membangun balai tiga raja untuk mengenang ketiga guru tersebut sebagai tanda terima kasih. Baru saja, teleportasi Qin Mu gagal dan dia merusak paviliun Fenglin. Yang tidak masalah, tapi kali ini dia menghancurkan istana tiga raja, yang agak keterlaluan. Tiba-tiba, terdengar desiran lagi, dan Qin Mu menghilang lagi, menutupi tubuhnya dengan pakaiannya. Ketiga raja surgawi terkejut dan buru-buru mengejarnya, berteriak, "Tuan Suci, leluhur kecil. Kau tak bisa menghancurkannya lagi?" Ketiga raja surgawi memiliki kultivasi yang mendalam dan juga telah mempraktikkan seni teleportasi. Harta teleportasi Raja Surgawisi adalah sebuah bendera. Ketika bendera dikibarkan, sosoknya menghilang. Harta teleportasi Raja Surgawilu adalah sebuah cermin. Ketika cermin disinarkan ke udara, baik orang maupun cermin tersebut menghilang bersamaan. Raja Giok memurnikan sebuah liontin giok yang ia kenakan di pinggangnya. Ia mengetuk liontin giok itu pelan, dan cahayanya pun muncul, membawanya pergi. Ketiganya telah mendalami seni teleportasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Meskipun mereka belum mampu mengembangkan kekuatan magis teleportasi, mereka mampu memanipulasi harta teleportasi dengan lebih mudah dan fleksibel daripada Qin Mu, seorang pemula. Ketiga raja surgawi itu sangat terampil dan melihat kemana Qin Mu akan diteleportasi. Jadi mereka segera pergi ke sana untuk mencegatnya. Namun, mereka terlambat beberapa saat, meleset dari sasarannya, dan jatuh ke kolam ikan bersama-sama. Ada beberapa naga ikan ganas di kolam. Baru saja, ketika Qin Mu jatuh ke kolam ikan, naga-naga ikan ini membuka mulut lebar-lebar dan menerkamnya, tetapi tiba-tiba mereka tidak menangkap apapun. Kemudian tiga raja surgawi masuk, hanya untuk membangkitkan selera makan mereka. Ketiga raja surgawi itu menghilang lagi, meninggalkan ikan besar itu tanpa apapun untuk digigit. Gigi-gigi tajam mereka saling beradu dan percikan api beterbangan kemana-mana. Beberapa ikan besar menggelengkan kepala dan berenang menjauh dengan marah. Sosok ketiga Raja Langit muncul di udara, mengulurkan tangan untuk menangkap Qin Mu yang sedang mengangkat jubah brokatnya di udara, tetapi ketiga tangan mereka tergenggam erat. Qin Mu telah pergi di depan mereka, dan yang mereka tangkap hanyalah bayangannya. Sebelum pergi, Grandmaster memberitahu kami bahwa pemimpin muda ini punya kebiasaan aneh membongkar barang-barang.
Kalau kita tidak bisa menangkapnya, mereka bertiga mengaktifkan harta teleportasi lagi, dan setelah mendengar 3 suara, pu-pu-pu, kegelapan muncul di depan mata mereka dan tubuh mereka terikat erat. Mengetahui ada yang tidak beres, mereka buru-buru mengguncang energi vital mereka dan menghancurkan benda-benda di sekitar mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah mengikuti Kinmu dan benar-benar berteleportasi ke batang beberapa pohon besar. "Di mana Guru Suci?" tanya Guru Tianwang. Begitu mereka mengatakan ini, mereka menemukan Kinmu. Mereka melihat sebuah kepala mencuat dari batang pohon besar yang begitu besar sehingga butuh 2 orang untuk memeluknya. Tubuhnya tersangkut di batang pohon dan tidak bisa keluar. Pohon itu adalah pohon besi, dan teksturnya lebih keras dari baja. Raja Lu murka dan berteriak, "Tuan, mengapa Anda tidak lari? 3 Raja Surgawi, kalian belum pergi?" Kinmu tersipu dan berkata, "Aku kehabisan tenaga dan terjebak di pohon besi ini. Aku tidak bisa mengangkat pakaianku. 3 Raja Surgawi, tolong aku." Ketiga Raja Surgawi itu terdiam. Sang Raja Surgawi menebang pohon besi dan menyelamatkan Kinmu. Ia berkata, "Guru, bagaimanapun juga, Anda adalah guru suci gereja suci kami. Anda memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Anda tidak bisa bertindak gegabah di Gunung Senglin. Bangunan-bangunan di Gunung Suci semuanya adalah monumen kuno dan memiliki makna yang sangat penting." Lu Tianwang berkata, "Tuan, Anda bukan anak kecil." Setelah mengatakan ini, ia merasa ada yang tidak beres. Bukankah pemimpin suci mereka hanyalah seorang anak kecil? Kinmu bahkan belum berusia 15 tahun, bahkan belum sepersekian usia mereka. Raja Lutian berkata dengan ragu, "Waktu aku seusia guru suci, aku masih bermain lumpur. Tidak, aku sudah memanen padi waktu itu. Tapi guru, teleportasi itu sangat berbahaya. Kalau kau tidak hati-hati dan berakhir di area terlarang, bahkan para dewa pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Ada cukup banyak area terlarang di Gunung Senglin kami." Kinmu ngeri. Jika berita itu sampai ke tempat terlarang, dia akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. "Tuan, semua harta karun teleportasi perlu ditemukan. Kuncinya adalah bagaimana menentukan arah teleportasi yang tepat." Ketiga Raja Langit saling berpandangan, menahan keterkejutan mereka. Sang Raja Langit berkata, "Tuan, Anda telah menguasai jubah teleportasi, tetapi Anda belum menguasai cara teleportasi yang akurat. Ini sangat berbahaya. Untuk berteleportasi, Anda harus terlebih dahulu menentukan di mana Anda berada. Lalu kemana Anda ingin pergi? Saat Anda hampir mencapai tujuan, Anda harus segera menarik energi vital Anda, jika tidak, Anda akan menabrak sesuatu. Pertama kali Anda mencoba, jangan terlalu jauh. Cobalah lebih dekat. Semakin dekat Anda, semakin mudah untuk berhenti kapan saja." Mata Kinmu berbinar, "Saya akan mencoba lagi." Ketiga Raja Surgawi itu langsung tampak khawatir. Raja Langit Giok buru-buru berkata, "Guru, vitalitas Anda sudah terkuras habis. Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, alasan Guru Agung menahan Anda di sini bukan untuk mengajari Anda teleportasi, melainkan untuk menenangkan pikiran Anda dan memahami teknik terpadu agung. Gunung Senglin sangat damai, bebas dari kebisingan dunia luar. Jika Anda pergi, saya khawatir Anda mungkin butuh 1 atau 2 tahun untuk sepenuhnya memahami teknik terpadu agung." Kinmu merasakan hawa dingin di hatinya. Memang ada makna mendalam di balik kepergian sang tuan muda. Dia telah berpikir untuk menyempurnakan jubah teleportasi sesegera mungkin selama 2 hari terakhir ini dan meninggalkan tempat ini. Tetapi dia tidak pernah memikirkan apa niat awal tuan muda itu.
Saya hanya terlalu tidak sabar. Qin Mu tenang dan membungkuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya atas bimbingan kalian. Aku tidak berani. Ketiga Raja Surgawi itu berwajah serius dan segera membalas salam tersebut. Master Tianwang berkata, pemimpinnya sangat berbakat dan cerdas. Jika dia tinggal di sini beberapa hari lagi, dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Qin Mu menenangkan diri, berjalan menuju pohon pinus. Duduk di atas batu, dan berusaha sebaik-baiknya memahami ajaran penebang kayu di atas batu. Ketiga Raja Surgawi menghela napas lega. Sang Raja Surgawi bergumam. Grandmaster meninggalkan guru suci di Gunung Senglin untuk menempa karakternya. Temperamen guru suci memang sangat keras kepala. Tapi saya khawatir Grandmaster tidak menyangka dia bisa menyempurnakan teknik teleportasi ke tingkat ini secepat ini, kan? Dua Raja Surgawi lainnya juga menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun leluhur muda itu memiliki ide yang bagus, tidak ada yang menyangka bahwa begitu dia pergi, Qin Mu menyadari bahwa mustahil untuk mengembangkan kekuatan teleportasi sekarang. Dan dia harus menguasai seni ramalan. Yang lebih menyimpang adalah Qin Mu segera menyadari bahwa ia harus terlebih dahulu memurnikan harta karun teleportasi. Baru hari kedua, dia sudah menemukan jubah teleportasi yang bisa berpindah-pindah tempat, menyebabkan masalah besar bagi ketiga raja. Raja Lu Tian menggelengkan kepala dan berkata, Sang Guru Agung sangat bijaksana. Bagaimana mungkin beliau tidak memikirkan hal ini? Beliau pasti sudah mengantisipasi hal ini sejak lama. Jadi beliau meminta kami bertiga untuk berjaga di sini. Setelah beberapa saat, ketiga Raja Surgawi mendesah serempak. Sang Grandmaster pasti tidak menduga hal ini. Ketiga Raja Surgawi khawatir dan ketakutan. Patriark suci ini sangat nakal, tetapi juga sangat cerdas sehingga mustahil untuk meredam amarahnya. Dengan kecepatan Qin Mu saat ini, dia mungkin akan menguasai teknik menggunakan jubah teleportasi setelah beberapa kali latihan lagi. Saat itu, bagaimana mungkin dia ditahan di sini untuk meredam sifat keras kepalanya? Setelah beberapa saat, Jade King tertawa dan berkata, kita menjadi terlalu terobsesi dengan hal ini. Dua Raja Surgawi lainnya menatapnya dengan penuh tanya. Raja Surgawi Giok tersenyum dan berkata, Guru Suci sangat cerdas. Biarkan dia nakal sesuka hatinya. Biarkan dia nakal sesuka hatinya. Bagaimanapun, dia adalah guru. Kita tidak peduli tentang apapun selain membereskan kekacauannya. Membereskan kekacauannya dengan baik adalah tugas kita. Master Tianwang berkata, hanya itu jalannya. Namun, jika pemimpin ingin membuat masalah, saya pikir lebih baik membiarkannya meninggalkan Gunung Senglin sesegera mungkin dan kembali ke Akademi Taixue untuk membuat masalah. Ketiga lelaki tua itu datang ke Paviliun Fenglin dan bekerja sebagai tukang batu untuk merenovasi Paviliun Fenglin. Kemudian mereka pergi ke Aula Tiga Raja dan memperbaiki atap aula. Raja Lu melakukan perjalanan panjang. 2 hari kemudian, ia membawa kembali kepala perpustakaan dan memintanya untuk memalsukan sebuah buku dan menulis Feng Qiuji di dinding Paviliun Fenglin. Setelah masalah itu selesai, ketiga Raja Surgawi menghela napas lega dan bertukar pandang. Pencerahan Guru Suci kali ini akan memberi kita istirahat selama setengah tahun, kan? Mengingat tingkat kejahatan Patriark Suci. Itu sulit. Qin Mu duduk di bawah pohon pinus dan cemara, di batu sage, selama beberapa hari. Ketika ia lapar dan haus, rubah kecil datang berlari dan memetik seikat buah entah dari mana. Qin Mu dan rubah linger memakan buah-buahan itu bersama-sama. Qin Mu bermeditasi selama lebih dari 10 hari, dan mengulang ceramah penebang kayu berulang-ulang lebih dari 10 kali.
Tetapi ia masih merasa sulit memahami teknik terpadu, dan ia lambat laun menjadi cemas. Saya tidak akan makan buah hari ini. Makan buah setiap hari benar-benar meninggalkan rasa hambar di mulut saya. Qin Mu berdiri dari batu sage dan berkata kepada Hu Ling'er, kita makan daging hari ini. Ling'er, apakah ada yang bisa dimakan di pegunungan? Hu Ling'er bersorak dan berkata, ada rusa kesturi di pegunungan. Aku melihat sekelompok rusa kesturi dan sudah lama ingin menangkap mereka. Tapi ini Gunung Senglin, jadi aku tidak berani gegabah. Qin Mu berkata dengan gembira, ayo kita tangkap satu. Tak lama kemudian, pria itu dan rubah itu sedang memanggang daging pohon kampal. Rubah Ling'er mengeluarkan garam dan jintan dari kantong kecilnya, lalu menaburkannya ke daging. Aromanya harum dan menggugah selera. Mereka begitu lapar hingga melahap seluruh rusa itu. Hu Ling'er berbaring telentang, mengusap perutnya yang buncit, merasa cukup puas. Qin Mu juga merasa kenyang, jadi ia berdiri dan berjalan-jalan sebentar. Mengaktifkan 3 dan gong tubuh tirannya untuk mempercepat pencernaan. Langkahnya semakin cepat, dan tanpa sadar ia mengikuti metode latihan yang telah dipelajarinya di desa Chanlao. Ia berlari secepat terbang, dan tiba-tiba menampilkan 8 gaya suara petir. Dengan 1 pukulan dan 1 telapak tangan, ia meledakkan udara dan gemuruh guntur menggelegar. Ia menggunakan tangannya sebagai palu dan melakukan teknik palu bisu. Saat ia memukul, udara terasa seperti drum, dan ia bagaikan raksasa. Suara pelannya membuat dedaunan di pegunungan dan hutan berdesir. Gerakan Qin Mu berubah lagi. Ia menggunakan keterampilan kakinya, lalu keterampilan tombaknya, lalu keterampilan pedangnya. Dan terakhir keterampilan pisaunya. Ia berlari makin cepat, mengumpulkan energi vitalnya ke dalam pena dan melukis di udara, membiarkan tubuhnya bergerak liar dan tak terkendali. Tiba-tiba, ia menggunakan teknik membuat hujan lagi, dan garis-garis hujan tampak seperti pedang dan tali, dengan suara piano bercampur dengan suara hujan. Kemudian dia beralih ke teknik petir dan api. Menjentikkan jarinya, guntur bergemuruh, dan bola-bola api meledak ke segala arah. Bola api di tangan Qin Mu perlahan naik, semakin merah, bagaikan matahari terbenam. Energi pedang berapi melesat ke segala arah, melancarkan teknik pedang matahari terbenam.